Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal watchlist saham pagi Rabu 29 April 2020. Jadi ini yang ketemu video ini di YouTube. Kita ada Instagram, itu silahkan cari Guru Saham dan bisa follow. Dan di sini kita sudah publish ya untuk fast trade aja, mulai dari APLN hingga GIA ya. Sebelumnya kita bisa lihat keadaan pasar dulu gimana. Dan penutupan untuk pasar Amerika kemarin itu dia ditutup merah semuanya, dari Dow Jones hingga Nasdaq dan S&P 500. Ya, jadi ada sentimen negatif untuk pembukaan juga. Pembukaan ISG hari ini yang kemarin sempat tutup di 0,36%. Ya, kita bisa lihat nanti ya. Tapi ada sentimen negatif dari pasar Amerika. Dan kita mulai langsung aja bahas secara singkat karena waktunya udah sedikit ya. Jadi kita cepet aja. Yang untuk bahasan lainnya yang lebih panjang seperti apa itu JJS, sinyal watchlist pagi, dan gimana cara baca dan cara hubungan JJS dengan sinyal pagi ada di video-video sebelumnya. Silahkan nonton. Yang kami sarankan bagi pemula jangan di skip karena videonya tanpa skrip. Dan ya ntar kalau di skip ntar informasi-informasinya kelewatan, ada yang kelewatan gitu. Oke, kita lanjut bahas. Ada APLN pertama. Gimana APLN? Itu kita bisa lihat APLN. Oke, langsung APLN. Di sini ditutup tinggi ya, 10% ya. Dan di sini ditutup 10%. Itu tutupnya di high, jadi udah nggak turun-turun lagi, dan harganya dijaga ketat agar nggak turun harganya. Dan di sini masih ada net buy dari YP itu sekitar 17 ribuan, dan ini bagus banget ya untuk fast trade. Jadi masih ada kita sangat bisa untuk fast trade di sini. Tapi tetap teman-teman lihat dulu keadaannya ketika buka pasar nanti. Ya, di sini dia berhasil tutup itu di atas garis MA20, dan dia bakal ngetes dulu ke sini ya, ke MA60. Ya, ini teman-teman sebenarnya ini ya, ini ada market maker di sini ya. Jadi karena untuk APLN sendiri, karena ya teman-teman ini mesti bisa dicek lah. Kita lanjut ke INAF. Ya, di sini ada INAF. Itu dia setway di sini. Dia ada setway di sini. Dan dia itu udah mulai naik di sini ya. Ini ada membentuk pattern triangle di sini. Di sini juga ada ascending triangle di sini, teman-teman. Sehingga ini masih bisa kita untuk cek si INAF ke depannya gimana. Dia bakal ngetes area dari resistennya itu sekitar di sini 1200-an udah mulai. Dia bakal ngecek dulu ke 1200-an dia bakal tembus atau enggak. Kalau tembus ini sangat direkomendasikan untuk INAF ya. Dilanjut kita ada KF juga tadi nomor 3. Nah, nomor 3 di sini dia ngikut sama kayak si INAF, dia mirip banget polanya. Di sini juga ada ascending triangle di sini. Jadi ini sangat bisa untuk dicek teman-teman untuk KF sama INAF. Apabila dia tembus, dia bisa rally ke atas seperti teman-teman lainnya yang ada di BRPT dan lain-lainnya. Dan apalagi sektor dari KF dan INAF ini sangat bagus banget di masa ini ya, karena
mereka itu berkaitan banget dengan apa yang menjadi masalah untuk hari ini. Ya ini sangat bisa untuk kita cek dulu. Kita masih wait and see ya, karena dia masih masa setway, jadi kita belum bisa untuk dia belum konfirmasi bener-beneran, tapi dia udah mulai menunjukkan kenaikan, untuk udah mulai mau mencoba tes resisten, dan di sini volumenya juga banyak minat ya. Kalau harganya naik dan volumenya tinggi berarti itu bagus karena ada minatnya di sini dan ada cenderung ingin harganya naik gitu. Lalu kita lanjut ke BRPT, BNS juga. Nah, BRPT sendiri di sini ya dia cepat koreksi di sini dan dia udah mulai naik, bahkan bisa menutup dari higher high dia dan tutup di 1350. Lalu di sini juga di high dia juga dijaga harganya biar nggak turun, biar tetap menutup dari higher high-nya di sini. Ya, tapi untuk indikatornya dia menunjukkan overbought. Tapi walaupun dia udah over di osilatornya, kalau dia tetap rally ya nggak ada yang menghambat, karena kalau indikator ini sebenarnya dia cuman menesa dari rumus-rumus ya. Untuk kejadian nyatanya kita tetap melihat dari candle di sini. Dan di sini juga ada net buy dari YP sekitar 20 ribuan, jadi sangat potensi untuk kita fast trade juga. Potensi fast trade pasti sangat bisa. Namun kalau untuk swing dan lain-lain kita masih melihat keadaan. Walaupun BRPT sendiri ini sangat bagus banget ya, sangat kalau ketika dia turun adanya masa waktu turun corona menyerang itu dia udah turun dan dia tuh naiknya cepet banget di sini, bahkan udah melewati dari garis ini ya, area harganya sebelum corona itu. Dan di sini sebenarnya dia tuh ada area di 1200 di sini. Dan dia tuh berhasil di sini menjadi resistennya, sehingga dan dia bisa mantul ketika koreksi, dia bisa bertahan dari harga support baru, mantul dari harga support barunya di 1200 dan kembali di 1350 dan menutup higher high-nya, dan ini dijaga banget. Jadi ini sangat bagus banget BRPT. Yang mau mengurangi risiko bisa fast trade aja. Yang kalau punya analisa lain dan mau untuk swing dan lain-lain silahkan, bebas. Kalau yang pemula untuk mengurangi risiko, kalau udah profit bisa taking profit, nggak masalah, karena yang penting ya profit aja dulu, rasain profitnya. Yang bagi pemula sambil belajar, lot kecil juga. Jangan kalau pemula itu yang kalau udah merasa profit terus tapi sebenarnya dia nggak paham kenapa profit, ya itu saya saranin, kita bisa bilang itu hanya keberuntungan ya. Tetap belajar terus kenapa, sebelum teman-teman tahu kenapa bisa profit dan bisa rugi, berarti teman-teman ya masih terus belajar lah gitu. Kalau cuman beli ternyata udah profit duluan, ya itu kalau nggak belajar masih tenggelam dengan euforia keberuntungan profit itu, ya cepat atau lambat nanti pasti bisa rugi gitu. Makanya ya pelajari kenapa bisa rugi dan untung tersebut. Lalu di sini ada real. Untuk real sendiri di sini dia akhirnya ditutup di 4% di sini. Dia sempat naik dulu pembukaan kemarin dan dia tutup 73, dan di sini kalau teman-teman lihat pas pembukaan, pas pre-opening itu dia udah mulai 75, udah mulai naik 75. Lalu ternyata ada dari YP dia langsung selling banyak sehingga dia turun lagi ke 73 dengan net sell itu hingga 400 ribuan 700 ribuan. Tetapi di sini ada dari XA
Ya, itu net buy-nya itu sekitar 600 ribuan hari ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya di XI ini masih banyak lot-lot yang ada di mereka belum jual. Tapi kita nggak tahu ya apakah mereka itu udah mindahin sahamnya dari misal dari XA atau kemana, karena ya itu memungkinkan. Jadi tapi ya makanya gitu kita perlu waspada ya. Kita bisa lihat real di sini. Kalau secara kasat mata kita bisa melihat kalau dari Senin kemarin itu si XA itu dia masih punya net buy itu 1 juta lot, dan dia itu average-nya bahkan di 76, di bawah harga di atas harga penutupan sekarang. Dan bahkan itu di Senin kemarinnya lagi itu dia masih ada net buy itu sekitar 3 jutaan, 3 juta kurang dikit. Dan itu average-nya itu di 74 teman-teman. Di 74 di atas harga penutupan hari ini. Dan walaupun mereka mindahin saham mereka ke sekuritas lain, ya berarti average mereka nya masih ada di atas closing hari ini gitu. Jadi ya itu analisa yang kita bisa pantau sekarang. Kalau untuk mereka mindahin saham kemana, ya kita nggak bisa tahu dari data yang ada ini ya, karena datanya cuma sampai sini aja ya. Jadi ya tetap pantau dan waspada, dan tetap ya kalau fast trade jangan pernah ditinggal. Sebisa mungkin kalau udah profit bisa taking profit, bisa parsial yang udah pengalaman pasti dia bakal partial taking profit dulu. Lalu kita ada ke LBF. Untuk KLBF sendiri dia itu rally ya, dia rally cepet banget, bahkan tutupnya itu udah sampai kemarin itu 8,65%. Dan wah ini udah jam 7, Mirai-nya udah hapus ininya ya. Kita bisa buka aplikasi lainnya dulu bentar. Oke, kita di sini ada tadi KLBF ya. KLBF. Nah, dia tutup 8,6%. Lalu di sini di order booknya harganya juga high, tutup di high, dan dia dijaga harganya biar nggak turun. Lalu di sini kalau kita bisa lihat, nah di sini itu ada net buy dari CG itu sekitar 129 ribuan. Ya dengan harganya dijaga juga, di sini ada akumulasi yang banyak banget. KLBF bagus banget untuk kita watchlist. Lalu di sini lanjut kita itu ada ASTJ, SJT sorry. Nah, di sini itu kita SJT order book dia ini tutup di 16%, tapi memang ini ada pergerakan market maker murni ya di sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ini nggak terlalu bagus, dia nggak terlalu banyak banget bitnya. Jadi untuk teman-teman yang kalau fast trade ini kita harus lihat di sini. Kalau dikit ya kita nggak bisa masuk banyak, karena kalau masuk banyak ya susah jualnya ntar. Jadi ini yang untuk kecil-kecilan, untuk receh-recehan masih bisa SCT. Lalu di sini kita ada UNVR sama GIA. Nah, untuk UNVR sendiri dia itu kalau kita bisa lihat chartnya,
Nah, di sini. Nah. Oke. Bentar. Oh, kita bisa lihat UNVR chartnya di Mirai aja. Mirai ini bagus ya aplikasinya. Jadi walaupun dia UNVR dia stock split, tapi dia masih bisa menampilkan dengan baik. Kalau di aplikasi yang lainnya seperti Data Saham Indonesia, chartnya jadi berantakan semenjak stock split, jadi nggak bisa dilihat, susah. Kalau untuk Mirai sendiri bagus chartnya ya, dia masih bisa. Dan di sini dia untuk UNVR sendiri dia berhasil rally ke atas. Di sini dia berhasil naik, bertahan sideways di harga kemarin ya, harga waktu sebelum parah turun banget. Dan dia berhasil mantul dan rally tetap ke atas di 7850. Dan ya, untuk bid offernya kita kembali lagi di sini. Untuk kita melihat penutupan kemarin itu, kalau teman-teman lihat di sini ada net buy dari YU ya teman-teman. Ada net buy dari YU dan average-nya itu di 7.700-an, dan ya di sini gak terlalu mencolok ya untuk bid offernya. Tapi untuk chartnya dia rally bullish kencang ya ke atas. Jadi teman-teman yang masuk UNVR, kelemahan dari rally ini ya dia terlalu bullish kuat sehingga kita sangat susah untuk melihat di mana area resist supportnya. Dan kalau untuk fast trade teman-teman bisa untuk di UNVR ini, walaupun harganya mahal ya, jadi agak susah kalau untuk yang modalnya kecil. Lalu di sini kita bisa lihat GIA. Nah, GIA ini juga ada market maker juga di sini, makanya kita bisa pantau aja dulu. Karena untuk segi bisnisnya kan lagi terpuruk banget untuk hari ini, tapi harganya naik. Ya, ada market maker di sini yang sedang menaikkan harganya. Untuk bid offernya sendiri juga untuk penutupan kurang terlalu bagus juga. Makanya kita kasih wait and see, sedangkan di sini ada antri gede lotnya di sini. Kalau kita bisa lihat broker summary-nya di sini, dia itu ada net buy dari YP atau Mirai Sekuritas itu sekitar 20 ribuan, 22.000. Jadi ya dia sendiri masih kita WNS lah ya, masih bisa untuk di WNS. Kalau untuk fast trade ya masih bisa lah. Tapi kalau untuk di hold sangat tidak disarankan karena bisnisnya lagi nggak bagus banget untuk dia sendiri, serta maskapai lainnya. Oke, kita udah bahas secara singkat tadi. Semoga kita bisa profit hari ini. Teman-teman lainnya yang udah profit dengan gegabah, yang masih rugi tetap belajar sebelum berhenti, berarti belum gagal, karena sebelum berhasil itu ada prosesnya dulu. Yang ketemu video ini di YouTube, kita aktif di Telegram juga sama Instagram. Dan karena video ini gratis, teman-teman cukup support dengan like dan share serta subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman lainnya yang belum tahu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.